Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya MC Pimen dalam acara Berko Belajar Kepo. Udah lama kita nggak bikin konten tentang Berko. Udah sekitar berapa bulan ya? Kangen juga kita. Ya, jumpa lagi. Hari ini kita ada di daerah Bogor juga, tapi tepatnya daerah Cimande. Cimande itu terkenal dengan pijat dan urutnya. Tapi kontennya berbeda, ini bukan tentang pijat plus atau pijat relaksasi ya. Tapi kita pengen gali pengalaman seru. Penasaran kan? Mari kita kepoin yuk bareng-bareng. Hari ini ada teman saya di samping saya ini. Biasanya di belakang kamera, tumben hari ini nongol di depan kamera. Nah ini yang suka ngerecokin gua kalau lagi bikin konten, namanya Bang Fajar. Inilah dia orangnya. Ya. Apa bang? Apa bang? Gantengnya kelihatan. Iya. Gue nggak pede banget bang, di depan kamera gitu. Biasanya belakang ya. Biasanya belakang. Kenalan namanya siapa? Iya, Fajar apa? Kenalin, nama saya Fajar. Fajar apa? Fajar Ramadan. Fajar Ramadan. Ramadan yang kagak lebaran. Ya bulan lagi. Fajar Rudin yang gak pernah lebaran. Kagak lebaran. Iya, bingung kita lebarannya kapan itu. Udah Ramadan tiap hari. Nah, yang penasaran dengan suara itu, nah ini nih orangnya nih, hari ini nongol. Nah, dan ada sosok hebat nih. Kita lagi mampir ke rumahnya. Ini namanya Bang Saiful Mukni. Tadi gua Ucok. Panggilannya. Kenapa jadi Ucok? Nah, itu tanya dong. Oke. Saya. Oke. Bang, sehat ya, Bang? Sehat. Mantap banget. Terima kasih kita udah diizinin mampir nih di rumah ya. Dijamu luar biasa nih. Maaf ya kalau kita ganggu nih. Bang, itu namanya tadi siapa? Saiful Mukni. Kenapa jadi Ucok? Nah, lo kenalan dulu dong, kan orang penasaran nih ya, nggak pengen tahu kenapa jadi Ucok gitu. Padahal aslinya asli Sunda loh, asli Cimande gitu loh. Jadi kebongkar dong kalau gini ya. Iya dong. Nggak mau nih. Nah, biar orang tahu siapa nama asli abang. Nama asli saya Saiful Mukni. Untuk panggilan Ucok. Dari Mukni ke Ucok. Itu bukan orang Padang, bukan orang seberang. Asli Cimande. Cuman itu ada sejarah dari kecil. Ada orang yang paling sayang untuk menjadikan salah satu kenang-kenangan, dinamailah Ucok. Sampai sekarang Ucok aja terus. Bisa gitu ya. Jadi sejarah itu ya dari sejarah kecil dari ya. Kecil. Sampai orang-orang sekitar tuh yang kenal tuh namanya Ucok. Bukan nama asli. Bisa ya. Jadi sampai tetangga juga sampai nggak tahu nama kita asli itu Saiful Mukni. Bisa gitu ya. Kayak lu aja ya. Kenalnya Ucok, aslinya mas Saiful Mukni. Iya, bukan orang seberang, Orang seberang ya. Bukan. Ternyata orang Sunda atau asli orang Cimande. Kita kepoin yuk. Bang Ucok ini apa sih namanya? Bekerja. Jadi apa? Berprofesi. Bukan profesor. Botak dong atas. Halo. Ya, apa sih namanya? Profesi. Nah, itulah pokoknya. Berkegiatan. Terus gitulah. Berkegiatan apa? Ya.
Kang, abang selama ini kegiatannya apa sih? Kalau selama ini yang dijalani sekarang kita udah jadi driver ambulan. Driver ambulan. Ya, Sejak tahun kapan itu? saya Mulai sejak tahun 2019. 2019, 2019, 20, 21, 22, 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Iya, Berarti 19-nya akhir. akhir. Berarti sih, lumayan 3 tahun ya. Apa tuh? Berarti masa masuk dari yang normal ke masa pandemi. Masa pandemi. Berarti ini kan lagi masa-masanya banyak ambulan yang dipakai dong. Betul. Betul nggak? Betul. Pasti punya pengalaman seru dong di situ bang. Bagi-bagi dong cerita pengalaman serunya tuh. Yang uniknya apa? Yang bikin serunya apa? Yang anggota ya. Bersama anggota. Jadi kalau ada driver-driver yang sakit kita Iya. jenguk, kita antar, Iya. kita jadi luar biasa dong tali persaudaraannya ya. Iya. Dia udah kayak keluarga sendiri. Kayak keluarga sendiri gitu. Mantap benar kalau gitu. Kenapa bisa tertarik jadi supir ambulan? Kan banyak bisa jadi supir angkot, supir bus, supir truk gitu. Supir motor. Maka Kerja. jatuhnya bekerja. Sebelum jadi driver nih, kan 2019 berarti 2019 ke bawah nih ya. Sebelumnya kerja apa? Saya dulu pengalaman saya mah dari awal pertama kita itu ngojek. Ngojek kita 15 tahun. Wih, lama juga ya. 15 tahun saya ngojek.
pindah dari ojek adalah salah satu temen yang dari dealer ngajakin kerja di dealer, ikut lagi kerja di dealer 4 tahun. Kerja di dealer, berhenti, ikut-ikutan beli bangunan segala macam. Kita nggak merasa bau lah itu sebagai yang penting kita menghasilkan halal, menghasilkan tapi halal, berkah ya. Berkah ya. Jadi segala macam kita pegang semua, merintis, alhamdulillah ketemulah dalam satu silaturahmi, satu kesenangan, jadi alhamdulillah. Gitu. Jadi semuanya apa aja dikerjain apa ya? aja kita kerjain. Jadi nggak cuma satu bidang doang ya? Sampai saya dulu merilis dari apa? Ada salah satu kita ada musibah ya. Ada musibah. Kesana kesini nggak bisa, sampai saya ngambil satu mengutin batang kelapa tuh, batangnya, daunnya tuh. Saya sama anak saya ke kebun, saya diseritin biar menjadi sapu lidi. Udah dijualin. Itu satu harga itu sapu itu. Satu jadi sapu itu ya cuma 2.500 sampai 1 tahun saya bekerja begitu sama anak berdua keliling ya? Enggak keliling ya, ke kebun kita udah jadi pas jual ke warung barulah kita di situ masuk ke politik di situ kan ada sosialnya kan ada sosialnya. Nah, disitulah sebagai beban tanggung jawab kita ikut di salah satu organisasi, beban kita ya kita harus menjadikan salah satu pembuktian untuk masyarakat. Pembuktian untuk masyarakat bahwa kita itu menjadikan satu pedoman untuk masyarakat mau ke rumah sakit bisa nggak kita melayani dia, gitu. Nah, di situ saya udah paham seperti itu, barulah merintis lagi, kata saya perlu ambulan berarti gini saya kalah sama salah satu organisasi saya, kita perlu ambulan nih di daerah kita, gimana ya udah ajuin, alhamdulillah biasa yang bawa dari situlah saya menjadi salah satu tujuan. Jadi mulai dari situ makanya dari sepenuh hati ya. Betul. Nah kembali lagi makanya itu dari keluarga kita juga, karena seperti itu dari keluarga kita juga, betul. Karena yang ngalamin kita sendiri ngerasain gimana sulitnya ya gitu. Gimana susahnya ya. Jadi inovasi diri kita itu motivasi diri kita, semangat lah. Jadi jalannya juga dengan senang hati dan ikhlas ya. Iya, bahkan alhamdulillah sih kita udah satu global persetujuan dari istri, dari orang tua. Udah. Oh jadi semuanya dukung alhamdulillah. Jadi kita juga diibaratkan kalau saling mendukung, tidak ada salah satu kecemburuan sosial. Betul. Tidak ada kecemburuan hal negatifnya. Betul. Gitu kan. Dari ambulan saya. Alhamdulillah saya sebagai sekarang alhamdulillah untuk melayani dari masa pandemi COVID. Kata orang seperti ini, tapi kita dengan ikhlas ridho untuk menolong orang ya. Alhamdulillah kita juga tidak tersangka. COVID nih. Hal menarik apa nih selama bawa pasien COVID nih yang abang alami? Pasien COVID-nya dari apa nih ya? Terserah pokoknya ya. Yang masih abang ingat. Ya, kalau pasien COVID ya diibaratkan sedih juga ya. Kalau pasien COVID itu sedih juga. Sebenarnya ya namanya orang masyarakat awam gitu ya. Takut-takutin ya pasti takut. Cuman kita kalau lagi bawa ke pasien COVID ya kita kadang-kadang ya Allah tolong patinlah diri kita. Jangan sampai kena. Kalau kita kena, siapa yang akan menolong mereka? Gitu. Siapa yang akan menolong mereka? Makanya terus saya kalau belum ngeletak di rumah sakit masih sanggup melayani dia. Jadi abang selama pandemi ini belum pernah ya sampai kena positif? Belum pernah kena positif. Karena diri kita udah ikhlas dan
membuat positif, positif diri kita, terus memperjuangkan diri kita untuk membantu masyarakat. Luar biasa ya. Jadi selama ini yang nganter pasien puluhan berarti ya, Iya. puluhan orang ya, Puluhan orang ya. yang COVID yang macam-macam lah ya. Alhamdulillah ya nggak sampai Alhamdulillah nggak positif sampai dan kita sampai kena. merasakan yang namanya karantina. Nggak ada karantina kita, alhamdulillah. Bahkan vaksin aja baru kemarin. Vaksin Udah yang berapa berapa? untuk vaksin? Rapid test aja saya waktu rapid test, waktu saya di operasi, baru saya di rapid test Tapi hasilnya negatif. negatif. Luar biasa. Iya, negatif, nggak ada positif, langsung saya di operasi. Itu operasi apa? Operasi saya operasi ambien. Karena mungkin Iya. kebanyakan duduk. Kebanyakan duduk kita, Oh, apalagi iya. waktu masa COVID ya, sehari itu kita bisa mencapai 10 sampai nggak berhenti kita mata 24 jam. 24 jam. 4 jam. Lebih malah. Tidurnya gimana itu, Pak? Hah? Tidurnya kita selama dia diurus di rumah sakit ya kita istirahat. Udah selesai bangun lagi kita Jalan lagi. jalan lagi. Seger lagi, Mas. Segar lagi mata. Karena kita ikhlas dan kita memperjuangkan diri kita untuk membantu masyarakat, kemungkinan doa dari mereka Betul, doa dari mereka gitu Yang bikin kuat ya. yang bikin kuat diri kita. Setuju, Pak. Jadi memang dari ikhlas dan memang berpikir positif, mengabdikan diri setulus hati sampai luar biasa, sampai tidak namanya alhamdulillah ya, COVID itu tidak nyampe ke diri Tidak kita. nyampe ke diri kita, alhamdulillah. Lalu sehat. Selalu sehat. Jadi kalau di sini kalau ada yang sakit mau jam berapapun jalan. Jalan kita 24 jam. Sering digedor dong pintu ini. Sering digedor. Nggak pernah dikunci. Contohnya. Sering. Nggak pernah dikunci. Nggak pernah dikunci. Nggak pernah dikunci. Bahkan saya di pintu udah di belakang ada, di depan ada assalamualaikum. Di belakangnya saya kalau malam balikin. Ada nomor kontak saya. Gitu. Jadi nomor selalu on On. 24 jam. Enak yang ngelepon perlu bantuan Langsung jalan. 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 Nggak ada kata nunggu. Secapek apapun, Secapek apapun, sengantuk apapun, sengantuk apapun, Jalan. jalan. Tidak ada kata lelah kita. Jam 2 Tidak pagi ada. juga, jam 2 pagi juga ditelepon berangkat. jalan. Jalan. Luar biasa. Itulah jiwa-jiwanya driver. Udah memang jiwanya benar-benar sosial ya, Semua driver ambulans benar-benar apa namanya, sepenuh hati, Penuh hati banget lah. full gitu. Itu selama nggak pakai, selama nganter ini pasien pakai APD. APD ya, Pakai APD kita. Kita harus pakai prokes. Prokes. full, berapa lapis? Kita pakai baju, pakai APD, sarung tangan, masker, semua apa. Yang dirasakan apa itu? Yang dirasakan, Saya pengen tahu. di situ Itu mantap banget itu Bang Bukan rasanya. mantap lagi itu, alhamdulillah nikmat. Nikmat. Jangan dibikin kita untuk sakit, itu nikmat diri kita. Betul. Nikmatnya apa? Walaupun kita eneng kepala pakai APD, tapi kita nikmatin, alhamdulillah sampai sekarang masih sehat. Panas kah atau gimana? Bukan panas lagi, lebih dari panas. Itu namanya banjir keringat jauh pasti. Sampai ke pantat-pantat itu bercucuran. Pokoknya kalau buka itu berarti udah basah semua. Udah basah semua. Baju udah pasti otomatis ganti. Apa setiap kali pasien nganter Satu kali ganti? satu kali Satu pasien kali satu pasien. APD. Jadi ganti-ganti terus. Iya, Makanya ribet dong. bukan ribet Bukan lagi. main. Makanya kita disiapkan lah di salah satu ambulan APD segala macam. Jadi kita kalau ada telepon, Bang ini COVID, kita di rumah udah siap pakai. Itu kan saya sering lihat di YouTube, di apa gitu ya. Apa bener semprot dulu? Iya, Iya. perlu itu disemprot dulu. Pakai semprot, Iya, habis Beres, pakai biar semprot semprot lagi, sterilkan Steril semua. lagi. Mobil disterilkan, ambulan dalamannya sterilkan, semua disterilkan. Satu kali pasien steril, satu kali pasien steril. sampai bawa jenazah yang COVID pun seperti itu. Seperti itu. Pernah Iya, bawa? Sering. 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 Saya kalau bawa COVID Hmm. dari mau pulang ke rumah, saya udah telepon istri.
sudah telepon istri, Bu bukain pintu, siapin semua barang-barang yang ada yang buat di mandi saya, pakaian, handuk, ember, semua siapin, bukain pintu kamar mandi, udah disiapin sama istri. Oh, jadi datang ke rumah tinggal langsung Tinggal mandi. langsung tuh siapapun kita. Langsung tujuannya Jadi kamar nggak mandi. harus ketok-ketok dulu lagi ya. Enggak usah catat. Jadi memang udah benar di prepare ya. Iya. Kalau mau pulang itu ya. pulang. Iya. Selama 24 jam kayak Selama gitu. 24 jam. Makanya kita kalau nggak ada dukungan dari istri, kemungkinan istri pasti bilang ngeganggu. Betul. Gitu. Apalagi malam-malam waktunya istirahat. Iya. Kalau kita nggak benar-benar mencurahkan penuh hati, terjun di dunia sosial, itu rasanya berat banget. Mudah-mudahan. Waktunya kita istirahat, Iya. waktunya kita tidur lelap, kita harus jalan. Itu luar biasa banget loh perjuangannya. Kita nggak ada. Saya berpesan ke masyarakat, ke semua pun masyarakat yang sudah konten dengan saya. Jangan ada kata sungkan, jangan ada kata untuk mengganggu diri saya, jangan dikatakan untuk diibaratkan lagi Coba istirahat. Pokoknya kalau perlu ambulan, Kontak aja. saya siap jalan. Benar-benar luar biasa itu mal. Memang terjunnya pul-pulan itu, bukan setengah-setengah lagi. Luar Karena biasa. saya mirisnya dalam suatu saat, yaitu yang tadi kembalikan lagi dari keluarga kita. Perlu pertolongan yang memang urgent sampai kita meninggal di tengah jalan, itu jangan sampai kejadian. Saudara kita seperti itu, kita juga miris, benar-benar miris. Pasti orang merasakan dan merasakan Iya. apa pedihnya seperti apa rasanya. Kalau bawa mai ya yang meninggal nih punya kisah misteri apa sih? Kalau misteri itu memang satu imajinasi diri kita, ilusi diri kita, tapi ya diibaratkan ada aja. Hal menarik apa nih yang masih teringat dan yang nggak bisa dilupakan? Pasti ada dong, bener nggak? Nenek-nenek duduk di pojokan ada. Kalau untuk cara Johir melihat ke diri kita itu belum pernah ada. Ya. Kalau Johirnya ke diri kita bahwa itu ada nenek-nenek duduk di situ, belum pernah diri kita. Cuman kalau untuk bisikan sudah ada. Bisikan seperti Saya di kontak sama rumah sakit Ciawi. Kalau bawain jenazah kemana, ke Lampung. bos Nggak taunya itu jenazah bunuh diri. Nah, saya bawa kan, saya enjoy aja kan, nyaman. sendiri atau Berdua, bukan berdua. Nah, sampai naik kapal, begitu keluarga turun dari ambulan, semua turun, berarti saya kan naikin kaca. Pas di dalam naikin kaca itu, di dalam kuping ada yang membisik, terima kasih Pak, saya udah diambil. Bisikannya, iya, itu jelas ke dalam kuping. nggak ada orang tapi Nggak ada orang, udah turun semua. Saya mau ngunci pintu, cuma ngeberesin dulu di dalam. Dia pas begitu saya mau keluar dibisikin, terima kasih Pak. Satu, gitu. Terus yang kedua, saya bawa lagi di Gunung Putri. Ibu hamil meninggal di dalam, janinnya meninggal, Ibunya juga meninggal. Ibunya juga meninggal. Nah di situ saya dikontak dengan teman saya yang bawa, bisa dibawanya ke Cilacap. Sampai Cilacap tujuan kita dari Matugga sekian jam. Jam 10 udah sampai. Perkiraan diri kita ya. Jam 10 udah sampai. Sampai Cilacap, suaminya pegang HP, terus teman saya pegang HP 2 orang, saya pegang HP, saya pegang HP, berarti kan 5. Itu map Google semua diputerin, nggak ada yang nyampe. nggak ada yang nyampe. Saya di Berangkat dari jam dari pagi. jam 5, pagi jam 5 sore. Tebakan saya jam 10 udah sampai 10 malam sampai Cilacap. Saya jam 10 malam. Dari Cilacap, kota Cilacap itu saya muter-muter Cilacap. Sampai jam 12 malam saya muter-muter. Coba alamat ada. jelas. Alamat jelas. Coba ketik dari map Google alamatnya yang jelas, diketik. Balik lagi ke situ.
pakai HP satu lagi, coba ketik lagi, takut error apa dari jaringan, diketik lagi, balik lagi situ. Itu suaminya nggak tahu nomor apa. Nah, disitulah saya istighfar. Saya nanya, meninggalnya kenapa? Meninggalnya ini sama bayinya Pak di dalam. Ini meninggalnya karena jatuh. Cuman dia waktu meninggalnya berpesan tidak mau diantarin ke Cilacap, mau dia kubur di Bogor sama suaminya. Nah disitulah tengah jam 12 malam masih di Cilacap, belum sampai lokasi rumahnya tuh malam Jumat jadi kunting. Ya, tebakan gitu kan ya, kita juga banyak kunting. Mana jam 12 malam, mana bulan udah terang benar ya, terang benar. Terus gitu saya udahlah gini aja Pak, coba tahlilin aja di situ, siapa tahu ada petunjuk kita. Takutnya kita sampai pagi nggak bakalan nyampe kita di kota-kota aja terus putar-putar di situ-situ lagi. Udah dihadiahin, barulah ketemu sama salah satu orang. Nanya dia mau kemana Pak? Mau ke tempat ini nih Pak. Oh ini 3 jam lagi. Ini udah kelewat, harus balik lagi katanya. Balik lagi. Bapak mau kemana? Ini kesini. Pantesan dari tadi saya lewat tungguin, dilihat-lihat, muter ke situ lagi, balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Ada apa? Saya tunjukin lah, barulah udah dia semua beres, sampailah ke lokasi. Pas nurunin saya belangkar, ya nurunin belangkar, mau nurunin ada percikan basah di mata. Si ceweknya si Bagas. Nah Bagas, kalau kau percaya tanya aja Bagas. Gas, lu jatuh numpain airnya di situ? Enggak bang. Itu saudara-saudaranya numpain enggak? Suaminya apa teman-teman kita? Enggak bang, kan nggak ada air. Udah jangan berisik lah, turunin aja. Saya turunin bawa tempat keluarga tahu basah kan. Udah Pak, ganti aja, kita buka aja. Bukalah kain kafan kan, kain kafan dibuka lagi. Percis itu mah, kayak di film. Air mata darah itu keluar. Asli gitu. Di situ saya nggak berisik lagi. Udah Pak, beresin aja. Terus saya pulang, kesurupan. Teman saya di dalam mobil pas pulang. Teman saya pengen dipulangin pengen balik lagi dia. Saya pengen diantar lagi ke Bogor, nggak mau dikubur di sini. Yang kesurupannya tuh bilang gitu. Itulah tragedinya. Diantar lagi tapi ke Bogor. Enggak lah, keluarganya pengen di sana, ya udah kirimin aja di sana. Dua itu untuk tragedi kita ya, makanya kita nggak dihiraukan lagi. Terus saya muter lagi ke Jawa. Pas pulang, nggak tahu CO dengar, saya dengar. Kita dengar kayak suara nge-host gitu kan. Kayak gitu kan, dan dia takut takut gitu kan, dia aja. Loh, berhenti dulu ya di rest area. Ya bang, ayo siap. Itulah baru cerita. Tadi dengar suara bisikan, saya juga dengar Pak, saya juga Pak. Katanya kan, dengar. Saya mau bilang sama bapak, takut bapak takut. Gua juga dengar lu, cuma gua bilang ke lu takut juga sih. Takutnya lu takut, malah ke belakang ntar kata ditinggalin sendiri. Makanya gua diem. Iya Pak, ya udahlah, istirahat dulu. Iyalah, baru hadiah saja. Alhamdulillah aman sampai rumah. Terus gitu, nanti lagi saya ke Palembang. Buah Sigalu juga. Sigalu pas begitu beres nulungin jenazah kan, kita naikin belangkar. Jalan lagi pulang, Galuh tidur di belakang. Dia langsung ada yang naspok, kakinya langsung lari ke depan. Langsung lari ke depan tuh. Ada apa dulu? Gila, jaya banget ini. Mayat udah diturunin udah enak, masih nepak kaki gua, makanya gua takut lari ke depan. Larilah ke depan Galuh tuh. Nah itulah tragedi seperti itu ya. Kita untuk suara-suara gitu sih ada aja, mistis begitu aja. Kalau untuk kelihatan kita
dengan batin kita nggak pernah kalau saya. Kalau untuk yang lain sih ada aja ya, ada aja kayak Fajar udah tahu lah, ada nenek-nenek lah duduk di situ, ada anak kecil lah, ada apa kelihatan pocong lah di situ katanya gitu. Baru pulang nganterin jenazah dari kaca nako Ada aja. Kadang-kadang nongol cuma buntelannya doang dan Untuk mistisnya itu, tapi untuk dikenangnya ya satu untuk dari mistis itulah apa yang benar dari kisah film itu yang Ya. yang jenazah nangis air mata itu memang kenyataan karena dia memang penasaran. Ngalamin saya kalau itu Itu nganter sampai ke Palembang. Palembang. Jauh juga ya. Mistisnya Selain ke Palembang kemana lagi yang paling jauh? saya jauh paling ke Bengkulu. Dari Bogor langsung Kita 24 jam. jalur tol itu. Jalur tol kita nggak lama. Kalau kita patokan 24 jam baru sampai lagi di sini. Karena apa? Karena kita takutnya dibutuhin lagi sama masyarakat. Tuh. Itulah Harus dicari. pasti dicari. Kita tidak menjadikan salah satu rekreasi lah. Sudah bikin jenazah, udah bikin jenazah, jalan-jalan dulu, kita sepi dulu, gimana dulu kita nggak langsung Langsung jalan. Pokoknya ambil dari nganter langsung Paling istirahat kita 1 jam setengah jam lah. Untuk semuanya rest area aja. Nemunya rest area berhenti. Saya belum pernah 2 hari 3 hari saya belum pernah ke Lampung, ke Palembang, ke Bengkulu. Saya paling 24 jam harus sampai rumah. kuat bawa mobil. Buat insya Allah doanya saudara-saudara Tapi nggak pernah ngalamin sampai kecelakaan atau gimana kan? Alhamdulillah kita masih yang Aman ya. dalam kecelakaan itu sebenarnya kelalaian diri kita juga. Kelalaian diri kita. Kalau kitanya udah lalai sih insya Allah Yang penting kita tetap fokus ya. kita fokus. Jar punya cerita lucu lagi nggak Jar? apa tuh? Cerita lucu ada nggak lu? Gua Oh, cerita lucu. oh. Kalau gua mah cerita lucu. Kan lu juga kan yang di belakang kamera mulu kan? Ah. Kan lu juga tim Gua- patwal ambulan. Saya biasa di belakang kamera bang, kalau Iya, depan Bang. kamera canggung ini. Iya nggak apa-apa kan sekarang lo tampil nih. Kan lu juga sebagai anggota patwal nih, patwal ambulan. Punya cerita lucu nggak di dunia? Kalau cerita lucu lebih keseringannya sih banyak ya. Kalau cerita lucu mah yang kayak ada aja tragedinya yang namanya nggak saling ngontrol depan belakang, ada pasti. yang ketinggalan sama ambulan sering. Contohnya sering awal ini Mang Ucok sendiri juga pernah bukain jalan nggak taunya kita ada belok kemana, ambulannya kemana. Nggak taunya nyasar, muter balik lagi, ngejar lagi, sampai dibilang udah dikasih tahu jalannya lewat sini masih aja salah jalan salah lewat. Ini sering digocek. Sering banget digocek. Oh ini sering digocek. Iya. Kalau ini sering digocek, goceknya kenapa? Digoceknya dia lurus, saya belok. Nggak dikasih tahu. Nggak Kasih tahu. Sengaja. Sengaja. Udah gitu juga biasanya kan saya kalau perhatiin tuh ya dari spion tuh biasanya lampu sen. Dia kadang-kadang suka matiin hazard, tahu-tahu nyalain sen. Ya udah saya tahu oh depan belok kanan nih. Ini enggak. Sengaja. Hazard nggak dimatiin, tahu-tahu pas saya kena lampu merah, udah saya buka-buka jalan dia lewat kanan jalur orang dia habisin nonton. Bang Ucap ya juga ya. Emang Saya jaya. Kalau saya jaya, tunggu aja. Ini semin ini ya, relawan ya. apalagi kalau udah masuk pasien yang udah bener-bener emergensi, kita ngawal juga sampai dipecut nempel segini. Terus saya bilang, bang saya udah nggak kuat motornya, masih terus. Ayo Pas kurang tenaganya. kurang tenaganya, ayo dipecut. Dan makanya kalau udah kayak gitu, dah saya ke kiri, udah bang duluan aja bang. Saya jalan dari belakang. Kalau udah nemu macet baru tempuh lagi. Nah, kalau udah macet baru pindah lagi ke depan, bukain lagi.
Ada aja ya. Ada aja jahilnya emang. Tuh, bagi pengalaman dong kalau lagi ngantar pasien di masuk rumah sakit gitu kan, pasti pernah nunggu dong. Apa aja sih yang dilakuin? Ya nggak jauh-jauh ya, cuma paling ngobrol silaturahmi aja. Jadi kalau habis ngawal kan kadang-kadang kan ngawal itu bisa sampai 3-4 motor. Kalau dari rumah sakit ya udah pasti kita bantuin pasien untuk turun, bantu driver juga. Kadang driver yang masuk ke parkiran, kita yang masuk ke UGD-nya, IGD-nya, laporan ini itu segala macam-macam. Kalau ada kadernya ya kita serahkan ke kadernya. Gitu. Terus selama nunggu apa yang dilakuin? Kalau selama nunggu ya paling silaturahmi aja, ngobrol, Ngopi. ngegosip, biasalah gitu lah. Perjalanan. Kenalan sama yang lain. Terus cerita selama tadi pengawalan ada aja kendala apa aja. Saya juga pengen menyarankan ya salah satu pengendara yang pribadi ya, tolong didengar dikala ada suara sirine, tolong minggir. Saya menyarankan seperti itu aja. Karena ini Soalnya kita yang dibawa itu bukan orang sehat, itu orang sakit. Kita perlu pertolongan, perlu gerak cepat ya. perlu gerak cepat. Kenapa ambulan selalu cepat? Karena kita menggantung dari nyawa orang. Taruhannya kita nyawa. Nyawa kita tidak ditaruhkan. Kita Pasien. iya pasien. Nyawa kita tidak dihiraukan seperti apa. Gitu. Makanya suka ada mohon minta kesadarannya buat masyarakat. Dikala keluarga kita ada di dalam ambulan, gimana rasanya? Kita ada yang menghalangi di depan. Sedangkan si pasien yang di keluarga kita yang di dalam ambulan itu lagi sekarat. Nah itulah mohon kesadarannya gitu dari saling legowo lah. Kita juga lagi di kala kosong, kita juga tidak akan menyalahkan salah satu rotator, kita tidak salah satu sirine, kita juga mengikuti sama kayak pengendara yang lain kita juga. Jadi nggak mentang-mentang kita bawa ambulan kosong pun tetap kita nyolain. Itulah. Ya waktunya kita jalan biasa ya kan. Sebenarnya kita juga nggak mau ngebut-ngebut bawa mobil, capek sebenarnya bang. Iya resikonya lebih tinggi. Cuman kita yang dibawa itu siapa? Tanggung jawab diri kita. Gitu. Dikala kita keluarganya yang ngerti, dikala pasien meninggal di dalam ambulan keluarganya ngerti, gak apa-apa bang, kemungkinan itu mah udah memang takdir. Tapi kalau tidak ngerti takutnya kita yang kena semua. Ya tapi kan memang di peraturan negara juga udah jelas. Iya. Yang diutamakan pertama kan ambulan. Damkar. Undang-undang itu damkar. Nomor 1, ambulan nomor 2. Baru pengawalan dan itu ambulan jenazah itu kemudian nomor 7 ya. Nomor 7 ambulan jenazah. Jadi masih tetap nomor 1 damkar, kedua ambulan ya. Kedua ambulan. Memang dari ambulan juga itu ada mekanismenya, ada peraturan kilometer itu memang ada aturannya. Untuk jenazah, untuk pasien urgent, untuk pasien biasa itu ada aturannya. Ada batasan kilometer. Ada batasan kilometer. Kalau jenazah sebenarnya 70-80 km itu harus cepat. Cepatnya sedikit. Itu udah paling cepat itu. Kalau perjalanan, tapi itu juga mengikut dari perjalanan. Nah kalau pasien tidak urgent, kita nggak usah pelopor bawa kendaraan, bawa kecepatan kencang aja nggak jadi masalah. Karena dia nggak terlalu urgent. Kalau dia urgent, nah kita tidak ada perbatasan karena kita tertolong. Kalau udah napas dari tenggorokan, gitu kan harus batasan. Iya, gitu. Makanya. Jadi gimana caranya secepat mungkin buat nyampe ke rumah sakit? Nah, sempat saya juga kemusibahan ya. Saya udah hilang itu nyawa dari salah satu pertengahan perjalanan udah hilang. Alhamdulillah kemungkinan dia masih panjang usianya ya. Itu saya bawa mobil hampir 120 km. Wis, mobil apa yang dibawa? Mobil Avivi. 120 km saya bawa. Kenapa? Karena itu awalnya dia masih ada bernapas, udah pertengahan berjalan
itu napas sudah nggak ada. Nah itulah di situ kita panik, kita nginjak gas sekuat-kuat kita aja. Di situ ada motor melintas, saya tabrak. Karena apa? Karena kita udah menyalakan salah satu sirine semua, udah arjen udah dinyalain. Tanda kode udah dinyalain. Tapi kita berhenti dulu. Nah di situ saya langsung berangkat lagi. Alhamdulillah sih, akhirnya berselamat. Itulah kita jiwa driver itu sebenarnya nyawa kita udah nggak dihiraukan. Ya nggak peduli. Nggak peduli nyawa kita. Yang penting nyawa yang dibawa dari ambulan. Gimana caranya pasien Bisa terselamatkan. Itulah. Makanya saya imbaukan ke masyarakat yang ini, tolong minta kesadarannya kalau ada suara sirine ambulan mohon minggir paling lama 5 menit. Paling lama. diposisikan gimana kalau kondisi itu yang terjadi di keluarga itu. Nah, kembalikan kembali. Makanya saya mah kalau macet suka pakai toa. Maaf, mohon minggir, keluarga bapak ada di ambulan. Saya suka pakai toa gitu. Biar dia merasakan, oh iya keluarga saya ada di ambulan nggak ya, di mana? Biar mereka sadar. Keluarga dia ada di ambulan seperti apa gitu. Mantap, luar biasa ya. Kalau begitu sih ya Pengalamannya banyak banget ya. Banyak ilmu juga yang kita diambil. dapat juga dari pengalaman selama ini nih, Bang Ucok. Luar biasa. Bang Ucok, ini kan lagi rame-ramenya nih. Ada berita kan ya? Iya. Ada relawan patwal yang sampai ditahan polisi, terus ditilang polisi, sampai kan ada beberapa berita yang si ambulan itu yang harusnya cepat ke rumah sakit karena jalan macet nggak terbuka, si pasien meninggal di jalan. Menurut Bang Ucok nih, ada relawan itu membantu nggak sih patwal seperti itu? Menurut Bang Ucok nih, ada relawan itu membantu nggak sih patwal seperti itu? Kalau untuk saya sebagai driver ambulan yang selama ini saya dari 3 tahun menjejakkan dari driver ambulan, adanya patwal relawan ambulan itu sangat terbantu. Dia tidak sama kayak driver ambulan juga, si relawan. Dia tidak menghiraukan dalam jiwa dia seperti apa, karena dia juga kemungkinan merasakan dalam jiwa dirinya. Kita kembali lagi ke yang tadi dibilang, kita jadikan driver ambulan itu dari tarikan dari keluarga kita. Kemungkinan para relawan juga seperti itu. Jadi sangat membantu saya, sangat mendukung saya. Tapi kan sedangkan polisi kan yang berhak mengawal itu kan cukup kepolisian. Nah, kalau menurut Bang Ucok gimana tuh? Selama ini kita apa sih yang harus dilakuin polisi sebenarnya? Ya memang kalau memang ada ambulan untuk polisi ya memang itu memang kewajiban undang-undangnya dia untuk mengawal, ya kan? Ya kalau memang ada pengawalan kalau memang ada ambulan melintas, kalau dikala salah satu macet tolong dibukain lah, jangan diibaratkan maaf ya ini bukan saya ngomong apa ya, saya pernah salah satu bawa pasien urgent, ada polisi mengawal salah satu kendaraan mewah, malah saya yang dipinggir. Saya tanya, Pak maaf, Bapak mengawal orang sehat, saya bawa orang sakit, masa saya akan dipinggirkan? Ini urgent, barulah di situ dia menyadari. Seharusnya jangan seperti itu, dia harus melihat. Makanya alhamdulillah ada anak-anak patwal, ayo kita saling mendukung anak-anak patwal. Jadi adanya relawan patwal itu sangat membantu. Sangat membantu. Cuman saya juga menyarankan ke anak patwal jangan sampai kita lepas dari apa yang
prokesnya kepolisian kita harus diterapkan. Seperti SIM, sepatu SNK kita harus wajib. Kita peralatan intinya SIM kita. Nggak arogan juga. Satu, kita jangan jangan menyampaikan kita merasa mengawal ambulan, ada mobil yang menghalangi kita tepat kita rusakin spion, kita nonjok bak mobil orang, janganlah sampai begitu. Tetap Ya kita harus angkat jempol aja. Mohon maaf. Paling nggak di pinggirnya secara perlahan. Perlahan. secara halus lah Iya. yang frontal ya. Nah, sangat terbantu juga. Saya juga sangat terima kasih buat anak-anak Papua. Sering-sering mengawal ambulan. Oke, siap Bang Ucok, tetap semangat ya. Siap, saya semangat terus. Saya semangat terus. Jangan sampai dikatakan sakit lah. Oke, amin. Tetap sehat ya. Tetap semangat, tetap sehat dan mudah-mudahan terus Amin. berkah ya Amin. kehidupan Bang Ucok. Terima kasih banyak atas pengalamannya, cerita-ceritanya. Bang Ucok, lain kali kita boleh mampir ke sini ya. Boleh mobil. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Kita sharing-sharing lagi Iya. kita sebagai bagian jadi muhasabah diri juga, dari tambah-tambah pengalaman dan ilmu baru. Ujungnya. Bang Ucok, terima kasih ya. Siap. Sehat ya. Siap. Terima kasih juga nih kameramen gue yang dari Abang Botak gue biar panggilnya. Ya, terima kasih buat rekan-rekan Berko ya. Itulah pengalaman dari Bang Ucok sebagai relawan supir ambulan yang sangat luar biasa. Tak kenal lelah, tak kenal capek, tidur cuman yang bisa merem doang. Ya, Nggak nyampe berapa jam tidurnya. pokoknya di hidupnya udah dicurahkan untuk relawan ambulan. Kita doakan sama-sama semoga terus sehat Amin. dan berkah keluarganya. Ya, saya Hilman tuh nama asli gua keluar bangke. Jadi Jangan nama dong. Pimen. Saya Pimen. Jumpa lagi dengan inspirasi dan cerita-cerita lainnya. Tetap pantengin dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Lonceng. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya.